Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Marga Aditana. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita bisa mencegah dan mengatasi COVID-19. Yang pertama, kita harus tahu COVID-19 itu apa. COVID-19 itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Cina pada Desember 2019 dan telah ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Sedangkan pada di Indonesia sendiri, kasus yang terkonfirmasi per tanggal 20 April 2020 itu sekitar lebih dari 6.700 kabar positif dengan kesembuhannya sekitar 700 pasien lebih dan juga tingkat meninggalnya sekitar 590 orang. Ya, berikutnya bagaimana sih kronologi munculnya pertama kali virus corona ini di Indonesia? Yang pertama itu pada tanggal 14 Februari 2020, pasien satu yang mengikuti pasien satu yang merupakan seorang guru dansa mengikuti pesta dansa dengan seorang WNA Jepang yang merupakan rekannya. Nah, pada saat setelah pesta itu, sekitar 2 hari atau 3 hari setelahnya, pasien satu ini yang merupakan guru dansa tadi mengalami batuk, sakit batuk. Kemudian dia pun langsung memeriksakan diri ke rumah sakit. Setelah dia memeriksakan di rumah sakit, oleh pihak rumah sakit itu membolehkan dia untuk pulang atau kembali ke rumahnya. Nah, berikutnya pada tanggal 20 sekitar pada tanggal 20 Februari, ibunya yaitu pasien 2, seorang ibu yang berusia 61 tahun, itu juga mengalami kontak. Itu juga melakukan kontak dengan anaknya tadi. Nah, dan juga dalam pun dia juga mengalami gejala-gejala juga. Nah, terus kita pada tanggal 26 Februari, pasien satu ini kemudian dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani pelayanan rawat inap. Pada saat itulah gejala yang dialami oleh pasien satu ini semakin parah. Batuk seperti batuk, yang awalnya tadi hanya batuk, ini mulai disertai oleh sesak nafas. Nah, kemudian pada tanggal 20 sekitar tanggal 28 Februari, pasien satu ini mendapatkan informasi dari temannya yang berada di Malaysia bahwa WNA Jepang yang tadi merupakan rekannya itu ternyata memang sudah terinfeksi positif virus corona sebelum berkunjung ke Indonesia. Nah, kemudian sekitar pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo pun mengumumkan bahwa kedua pasien ini yang terduga tadi, yang merupakan seorang ibu dan anak, telah positif terkena virus corona. Berikutnya, bagaimana sih gejala-gejala awal dari COVID-19 ini? Nah, gejala awal infeksi COVID-19 ini bisa merupakan gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, hingga sakit kepala. Setelah itu, gejala pun dapat menghilang atau sembuh atau bahkan bisa makin memberat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah maupun bisa berdarah, mengalami sesak napas dan juga nyeri dada. Biasanya gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh mulai bereaksi melawan virus. Dan juga gejala ini bisa muncul dalam waktu 2 hari hingga 14 hari setelah penderita tersebut terpapar virus corona. Setidaknya ada 3 penyebab seseorang itu bisa terkena COVID-19, yaitu yang pertama, dia tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 ini batuk ataupun bersin. Yang kedua, memegang mulut ataupun hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah tadi dari penderita COVID-19. Dan yang ketiga itu melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19.
Nah, setelah itu apa sih itu istilah OTG, ODP, dan PDP? PDP dan ODP itu biasanya istilah yang digunakan untuk orang ketika dia mengalami gejala demam ataupun gangguan pernafasan. Terus yang kedua dia melakukan perjalanan ke daerah yang memang sudah ada terkena kasus virus COVID-19 ini. Dan juga dia menetap di sana selama 14 hari terakhir sebelum gejala tersebut timbul. Dan yang ketiga, dia melakukan riwayat kontak dekat dengan orang yang terinfeksi atau terduga terinfeksi COVID-19 dalam jangka waktu 14 hari terakhir. Secara umum, ODP dan PDP ini bisa dibedakan dari gejala yang dialaminya. Pada kasus ODP, gejala yang muncul hanya salah satu, yaitu antara demam ataupun gangguan pernafasan, seperti batuk, pilek, ataupun dia juga melakukan kontak dengan orang yang terduga atau memang sudah positif COVID-19. Sedangkan pada PDP ini sudah ada gejala yang lebih berat lagi, seperti mengalami demam ataupun maupun gangguan pernafasan. Nah, tahap PDP ini sebaiknya dilakukan rawat inap isolasi di rumah sakit, melakukan pemeriksaan laboratorium dan juga dipantau oleh orang lain dan juga melakukan pemantauan pada orang lain yang memiliki kontak erat dengan PDP tersebut. Sedangkan pada OTP sendiri harus menjalani isolasi mandiri di rumah dengan diawasi oleh pihak keluarga selama 2 minggu. Nah, ada lagi yang disebut nih OTG atau orang tanpa gejala. OTG ini biasanya yang istilah yang digunakan untuk memang orang yang sudah terduga atau memang sudah positif terkena COVID-19, tapi dia tidak memiliki gejala atau gejalanya sangat ringan. Nah, sebaiknya untuk OTG tetap harus melakukan isolasi mandiri di rumah hingga 14 hari dan juga dipantau oleh pihak keluarga dan juga menginformasikan keadaannya kepada memang pihak medis atau bisa juga pihak rumah sakit. Selama ya itu ya. Nah, yang berikutnya apa aja sih hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Yaitu satu, kita bisa menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan juga disarankan jangan dulu keluar rumah, kecuali ada keperluan mendesak. Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Dan yang ketiga, janganlah sekali menyentuh mata, mulut, maupun hidung sebelum mencuci tangan. Dan yang keempat, kita harus bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Dan yang kelima, usahakan sebisa mungkin untuk menghindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang sudah dicurigai positif terinfeksi maupun orang yang memang sedang mengalami gejalanya seperti demam, batuk, dan juga pilek. Dan terakhir bisa dilakukan yaitu selalu menjaga kebersihan benda yang sering disentuh dan juga kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih, bagaimana sih etika pada saat kita batuk ataupun bersin. Setidaknya ada beberapa, yaitu yang pertama, kita bisa menutup hidung ataupun mulut kita dengan tisu ketika kita batuk atau bersin. Atau jika tidak ada tisu, gunakanlah lengan baju untuk menutupi batuk atau bersin kita itu. Kemudian setelah itu, disarankan untuk membuang tisu yang telah kita pakai tadi ke tempat sampah. Setelah tadi kita batuk ataupun bersin, cucilah tangan dengan benar menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Dan yang terakhir, wajib untuk memakai masker bila kita sedang mengalami flu ataupun batuk. Nah, berikutnya ini kita harus biasakan nih menerapkan cuci tangan pakai sabun. Setidaknya ada 5 langkah, yaitu yang pertama, kita bisa basahi dulu seluruh tangan kita dengan air bersih yang mengalir. Kemudian, gosoklah sabun ke telapak, punggung, tangan, dan hingga sela jari. Kemudian, bersihkan juga bagian bawah kuku kita supaya tidak ada kumannya, supaya tidak ada kuman yang berada di situ. Dan yang keempat, kita bisa membilas tangan
dengan air bersih yang mengalir. Kemudian setelah itu, yang terakhir kita bisa mengeringkan tangan dengan handuk maupun tisu dan juga maupun tisu. Ya sekian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terakhir dari saya, mengingat COVID-19 ini masih menjadi pandemi yang berat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar diri kita terhindar dari virus penyakit tersebut. Caranya bisa tadi kita melakukan social distancing dan juga berkegiatan di rumah aja. Dengan memiliki kesehatan yang terus terjaga, kamu dapat berkegiatan dengan tenang meskipun virus bertebaran di luar sana. Tetap semangat dan menjaga kesehatan ya. Thank you atas perhatiannya.